memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Pagi-pagi ambiar, geger. Sobat Ambiar, hari ini tepat 7 hari kepergian almarhum Bibi Andriansyah dan juga almarhumah Vanessa Angel. Terasa cepat, begitu cepat. Tapi kenangan masih terus melekat. Kita yang ditinggalkan masih terus tentu saja mengucap doa untuk mereka selalu diberikan ketenangan dan agar keluarga tetap diberikan ketabahan dan juga kesabaran dalam menjalani hidup. 7 hari sangat tidak terasa sekali. Dan pastinya ini selalu menjadi pengingat untuk kita semua yang ditinggalkan. Bahwa memang maut nyata di depan kita. Tapi di pagi hari ini, di pagi-pagi ambiar, kita akan kembali mengenang sosok almarhum, almarhumah dari keluarga tercinta yang ditinggalkan. Karena tentu saja berjuta kenangan, banyak sekali memori yang ditinggalkan, dan juga perjuangan almarhum untuk almarhumah bagi keluarga. Untuk itu di pagi-pagi ambiar, kami akan menghadirkan, ini dia adik-adik dari almarhum Bibi Andriansyah. Kita hadirkan Fadli, Faisal, dan Fuji. Selamat pagi, silakan. Silakan boleh buat Fuji, samping sini Fadli, samping situ boleh ya. Terima kasih banyak. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di pagi-pagi ambiar. Dan tentu saja kami juga mengucapkan kembali turut berbela sungkawa, kami juga turut berduka atas kepergian Fadli dan juga Fuji atas kehilangan yang luar biasa sekali, begitu sulit untuk dilupakan. Begitupun kami yang sulit sekali untuk melupakan kepergian dari sosok almarhum dan juga almarhumah. Pasti masih berat sampai sekarang ya? Ya, masih banget sih. Kayak mimpi gitu ya sayang ya? Masih apa ya? Belum nyata banget. Kayak masih ada gitu di sekeliling kamu. Kita kayak masih nungguin di rumah kayak mungkin dia lagi kerja aja keluar, nanti bakal balik lagi. Jadi kayak pikirannya selalu kayak gitu, nanti juga pulang. Tapi kita juga harus nerima kan? Iya. Harus ikhlas. Iya. Mau nggak mau. Masih belum terasa nyata ya? Iya. Buat Fadli dan juga Fuji dan Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat terlebih dahulu. Ini ada keterangan yang sudah dirilis oleh Dirlantas Polda Jawa Timur atas kecelakaan tunggal yang menyebabkan hilangnya nyawa dari almarhum dan juga almarhumah dalam tayangan berikut. Kemarin yang kita tahu kalian sempat menjemput Gala di Surabaya ya. Apakah bertemu dengan pihak kepolisian juga di sana? Ah iya. Sempat ketemu. Apakah sudah diberikan keterangan mengenai informasi kecelakaan tunggal kemarin? Karena memang kalau sekarang kan beragam penyebab yang dibilang katanya sang driver ngantuk atau ada yang bilang juga sedang main handphone. Yang kalian ketahui itu seperti apa? Untuk saat ini masih diselidikin ya, masih nunggu Masih tahap kesaksian, penyidikan ya, masih tahap penyidikan. Untuk pastinya itu belum ada. Spekulasinya kan antara ngantuk sama main HP. Tapi dari kamu pribadi, apa sih sayang sebenarnya feeling kamu sebagai adik? Menurutku Dua-duanya Tidak sih bisa. kayaknya. dua-duanya sih. menurut. Kayaknya dua-duanya. Tapi aku nggak mau menuduh atau apapun. Iya. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Iya. Jadi tidak mau berspekulasi juga ya. Nggak bisa. Tapi kalau kita lihat sang driver ini itu bagus Jody ya.
Memang kalau kita lihat di postingan almarhum, almarhumah sering muncul beberapa kali di posting, kalian pun begitu. Termasuk sang driver tuh Bagus Jody juga beberapa kali posting bersama dengan kalian. Berarti memang kenal dekat dengan sang driver. Iya. Iya, Ada emang ikatan kenal dekat. persaudaraan sayang? Enggak bersaudara. Abangku dan Kak Vanessa itu emang friendly banget. Semuanya tuh dirangkul, nggak ada yang dianggap rendah. Iya, iya. Jadi emang kita semua akrab, semua dibaikin semua sama mereka. Dianggap keluarga semua. Semuanya dianggap keluarga. Ya. Udah sempat ketemu kemarin di Surabaya. Dia kemarin orang tuanya mau nyamperin kita ya, Uti. Dia mau nyamperin Tapi orang tuanya. kita belum bisa. Tapi aku belum siap, aku Siap, ya, belum mau sih. Itu waktu di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ya. Kalian menjemput Gala, Menjemput Gala. dia juga Jody masih dirawat di situ. Jadi kalian masih belum mau. Belum bisa juga. Apa yang membuat hati dan juga pikiran saat itu masih belum mau menemui? Kami paham trauma pasti, Iya. sedih juga luar biasa sekali rasanya. Tapi lebih ke apa ya? Karena tidak mau menemui. Mungkin kayak sakit hati aja kali ya. Aku masih belum rela sih Iya, sampai belum sekarang. rela aja. Takdir semua dari Allah kalau sudah terjadi. Tapi kan pasti ada sebab musababnya ya sayang ya. Fuji, ini ada beberapa akun yang sempat menangkap postingan kamu atau komentar kamu di akun Instagramnya itu Bagus Jody. Ini menarik perhatian banyak sekali netizen, kita mau kasih lihat. Ketika ini ada tuh Bagus Jody, dia posting foto beberapa waktu yang lalu sebelum kecelakaan. Kemudian selepas kecelakaan kamu sempat posting komentar ini di akun Instagramnya. Dikatakan halo guys, itu dari Bagus Jody. Yang dikotakin lo jahat. Lo jahat. Ya, itu gimana sayang? Kenapa kok tiba-tiba Dedek bilang lo jahat ke tuh Bagus itu sayang? Jujur sampai sekarang pun aku masih sakit hati. Aku berusaha menghubungin dia, nggak ada yang jawab. Aku bingung harus lari kemana. Ketika dapat kabar itu ya Dek ya. Akhirnya aku lampiaskan kekesalanku, kemarahanku ke Instagram dia. Tapi setelah aku pikir-pikir, nggak ada gunanya juga. Jadi aku hapus komen itu. Karena nggak ada gunanya juga. Ya. Oh, kamu hapus akhirnya komentar itu. Jadi setelah kecelakaan kamu dapat kabar, kamu sempat menghubungi Jody. Aku hubungin semuanya. Semuanya aku hubungin, gimana abangku. Nggak ada yang ngasih tahu aku. Dia tidak mengangkat telepon, Nggak. balas WhatsApp pun enggak. Dia balas WhatsApp cuman voice note doang. Tapi nggak menjawab pertanyaanku gitu. Jadi aku bingung, aku harus nyari kakakku kemana. Aku harus kemana, aku nggak tahu. Nak? Bilang Gala masih selamat, tapi dia nggak bilang kalau abangku tuh udah nggak ada, dia nggak bilang. Jadi aku bingung, abangku kemana, abangku di mana, abangku gimana, aku nyariin. Kita punya kabar terupdate, kabar terbaru bahwa tuh Bagus Jody, sang driver dari kecelakaan tunggal beberapa waktu yang lalu, 7 hari yang lalu, sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Komentar kalian? Komentar kalian apa sayang? Fadli. Ya, alhamdulillah ya, soalnya berarti penjelasannya udah jelas. Siapa yang salah di sini? Ya semoga dihukum seadil-adilnya aja, Bu ya. Itu harapan dari Iya. kalian Biar mewakili pihak polisi keluarga yang juga ya. Mengurusnya, kita berharap hukum yang seadilnya aja. Apakah pihak keluarga dari tuh Bagus Jody, sang driver, sempat datang untuk bertemu dengan keluarga almarhum almarhumah? Belum, mungkin karena emang dia juga lagi di Surabaya kan, lagi di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi cuman kemarin karena kita ke Surabaya dan di Rumah Sakit Bayangkara orang tuanya nyamperin, tapi kita emang belum bisa juga ketemu. Dan mungkin kalau misalnya mereka menyamperin kita ke rumah pun kita juga belum bisa nerima, karena kayaknya ini butuh proses waktu yang panjang. Karena kita kehilangan 2 orang kakak kita ya. Yang disayang, yang selalu ada selama ini kan. Kak Dewi selalu lihat kalian aktivitas kemana-mana selalu bersama ya. Iya. Jadi pihak keluarga Jody, orang tuanya juga sempat mau menghampiri kalian, masih belum
saat ini masih belum mau membuka pintu komunikasi ya. Butuh waktu pasti untuk menyembuhkan itu semua. Karena hanya waktu yang bisa menyembuhkan apapun itu juga, termasuk luka di hati dan juga kehilangan orang yang kita tercinta. Tapi berbicara mengenai orang yang kita cintai, sosok almarhum dan juga almarhumah pasti adalah sosok yang luar biasa bagi mereka berdua ini. Kita akan lihat terlebih dahulu kebersamaan yang pernah dihabiskan bersama-sama dengan almarhum dan juga almarhumah dan juga kedua adiknya dalam tayangan berikut. Fadly dan Fuji adalah sosok adik kandung yang sangat dekat dengan kakak tercintanya almarhum Bibi Andriansyah. Tak hanya dengan kakak kandungnya saja, Fadly dan Fuji memiliki hubungan yang sangat dekat dengan almarhumah Vanessa Angel yang merupakan kakak ipar mereka. Nah itu adik gue yang cewek lagi makan ya. Monster kita. Terlihat dari postingan mereka di media sosial, tawa, canda, dan segala momen yang pernah terjalin tulus di antara mereka meninggalkan kehampaan dalam lubuk hati adik-adik tercinta. Di saat terakhir kebersamaan mereka, almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa Angel sempat merayakan ulang tahun Fuji yang ke-19. Momen tersebut adalah momen terakhir kebersamaan mereka yang akan sangat dirindukan dan akan selalu terkenang selamanya. Postingan terakhir dari keduanya, dari almarhum dan juga almarhumah adalah merayakan ulang tahun Fuji. Apa yang membuat momen apa yang membuat Fuji tidak bisa melupakan saya? Banyak sih. Aku sama mereka, aku selalu bahagia. Jadi semuanya sih. Momen apa sih yang paling membahagiakan buat kalian berdua dari almarhum almarhumah yang gak pernah bisa kalian lupakan dan selalu kalian ingat sampai sekarang? Kalau dari abang dulu, Momen pokoknya setiap kita bersama, setiap apalagi lagi ulang tahun pasti ada namanya surprisein orang tua atau satu sama lain. Itu momen paling bahagia karena apa ya? Abang saya tuh selalu melakukan yang terbaik. Pokoknya dia setiap ada yang ulang tahun dia langsung surprisein ini, ngasih itu. Bahkan bukan ke keluarga sendiri. Dia juga selalu apa? Ayo bagi-bagi, ayo sedekah kesini. Misalnya aku dapat kerja, Uti dapat kerja, dia selalu bilang jangan lupa sedekah lu, biar rezeki lu lancar gitu-gitu. Itu yang aku senangin dari abang aku sendiri dan kakakku. terus kalau Dede, apa sayang momen yang terakhir, apa sayang? Apa? Sama Kak Vanessa, Sama Kak Vanessa. sama abang Bibi juga. Dia cuma bilang, aku buat jaga diri, aku lulus kuliah yang benar, sama aku jadi lawyer. Udah, saat ulang tahunku. Kayak pesan terakhir aja gitu. Pesan terakhirnya, Aku harus lulus kuliah yang benar. Aku harus jadi orang. Jangan malas-malasan lagi. Jangan jadi emosional lagi. Aku selalu dibilangin kayak gitu sama dia. Kita mau kasih lihat untuk Sobat Ambyar dan juga Fadly, Fuji, ternyata ini ada firasat dari keluarga mengenai kepergian dari almarhum Bibi Andriansyah dan juga almarhumah Vanessa Angel. Gue inget banget mereka pernah ngomong kalau kita mati ya, lu yang paling tua. Ya lu yang jagain Galas sama Uti dan yang kerja sama gue. Lu harus bisa urus mereka walaupun lu nggak kuat. Dan semuanya beneran terjadi secepat itu. Kapan ini almarhum Bibi menyampaikan pesan ini sama kamu? Itu disampaikan ke abang aku yang satunya lagi, si Franz Faisal. Itu abangku yang satu lagi, dia nyampein itu ke abangku. Dia sekarang yang ngurus bisnis Davebi. Jadi ini dari
Dari Frans, Dari Bibi. dari Bibi untuk Frans gitu maksudnya ya. Frans sempat bilang nggak ini kapan almarhum menyampaikan ini? Kayaknya hampir setiap hari, soalnya Frans kan ketemu abang aku setiap hari karena dia kerja bantuin abang aku. Setiap hari pas dia lagi ngelakuin hal-hal yang salah mungkin dikasih tahu lu tuh harus kerja gini-gini, karena abang aku kan mentor abangku yang satu lagi, si Bibi ini mentor si Da Frans, jadi mungkin saat itu dia ngasih taunya kayak gitu. Kalau pesan terakhir yang mungkin tersirat, ternyata kalian baru menyadari ini barangkali adalah pesan terakhir dari keduanya, dari almarhum. Kalau aku ya jangan pelit-pelit sedekah, terus jangan malas-malesan, harus rajin, itu aja sih. Ya aku lihat Bibi maupun Vanessa ngajak adik-adiknya untuk kerja bareng ya sayang. Ya selalu. Semuanya diajakin gitu. Selalu. Kalau Fuji masih ada ingat pesan terakhir dari almarhumah? Dia selalu bilang kalau ada orang yang jahat sama kita jangan dibalas, ikhlasin aja. Mau sebesar apapun, mau sekesal apapun, ikhlasin aja. Karena bakal Tuhan yang balas kan. Kalian ada firasat nggak sebelum kepergian kakak-kakak kalian sayang? Nggak ada. Karena sampai sekarang aku juga ngerasa mereka tuh masih ada, belum pergi. Berarti waktu pamit sebelum berangkat itu pamitan ke kalian kan ya? Pamitan, aku kan tinggal bareng. Oh tinggal bareng. Itu gimana pas terakhir pamitan waktu mau pergi sayang? Dia cuma pergi kayak biasa. Putih jaga rumah ya, udah gitu aja. Emang selalu gitu, aku tutup pintu, biasanya aku yang selalu tutup pintu, mereka pergi, udah. Untuk Fuji dan Fadli. Fadli terlebih dahulu, seandainya kamu punya satu kesempatan terakhir untuk bisa berbicara kepada abang kamu tercinta, kepada almarhum Bibi Andriansyah dan juga sang istri almarhumah Vanessa Angel. Kamu mau bilang apa, Fadli? Aku mau bilang terima kasih banyak udah menjadi mentor, menjadi kakak yang baik, selalu ngebantu, selalu mensupport. Apa namanya? Kalau misalnya Ayah salah, Ayah minta maaf. Ayah bakal jagain Gala sama Uti, sama keluarga, semua kita bakal jagain amanah itu. Semoga kalian tenang, amin. Fuji, apa yang ingin kamu sampaikan? Buat abang saya. Aku pengen nanya, aku harus apa habis ini? Tapi kalau untuk Gala, aku janji akan aku jaga dia sampai gede. Tapi satu pertanyaan, aku harus apa habis ini tanpa mereka? Karena aku belum siap. Kamu kesayangan Bang Bibi ya? Ya. Tidak ada manusia yang siap akan kehilangan siapapun itu. Orang tercinta atau orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Yang tersisa hanya kita dan masa depan. Termasuk juga dari almarhum Bibi dan juga almarhumah Vanessa Angel, yang tersisa hanyalah kenangan dan juga buah hati mereka. Gala Sky Andriansyah. Sekarang sudah bersama kalian ya. Sudah kalian jemput dari Surabaya, pulang ke Jakarta. Dan pastinya Sobat Ambiar juga banyak yang menaruh perhatian terhadap kondisi Gala Sky. Kita akan... Gimana kondisi Gala sekarang? Sayang, masih suka nanyain mama, papa gitu, manggil-manggil nggak? Sering banget sekarang akhir-akhir ini. Sering banget akhir-akhir ini. Biasanya kan dia manggil abangku tuh Bibi, Bi. Tapi sekarang tuh tiap malam, tiap aku gendong, kadang tuh dia suka ngerengek gitu. Papa, mama, aku bingung kayak kok tiba-tiba manggil kayak beda gitu. Dia selalu nyari-nyariin papa, mama. Kadang aku nunjukin foto, dia kayak papa, mama kayak gitu. Aku sedih, aku nggak bisa jawab.
Jadi itu berulang kali sampai sekarang masih terus sampai mencari dengan kata-kata sesimpel papa, mama. Bagi kalian dan keluarga, nggak kebayang sih kalau bagi saya secara pribadi ya, gimana untuk menghadapi itu semua ketika tersisa buah hati, orang tuanya pergi. Tapi cara kalian untuk menenangkan ketika dia bilang papa, mama. Itu gimana sih? Aku gendong aja sih. Cuma bisa kita gendong-gendong aja. Dia bahkan taruh tanah pun masih belum mau kadang. Baru kemarin alhamdulillah udah mau jalan sendiri. Tapi kalau ketemu orang belum bisa, masih nangis. Dia cuma mau digendong sama aku, Fadli, dan Ida. Digendong sama yang lain dia nggak mau, dia bakal nangis kenceng. Satu lagi siapa? Ida, Ida. Pembantu aku. Oh, asisten rumah. Ada trauma berarti Ada trauma. untuk Galaska, nggak mau sama sekali digendong Sama siapapun. mamaku pun nggak mau. Ngelihat orang pun dia langsung nangis. Ngelihat orang, Langsung Pun nangis. Ngeliat orang. Ketemu orang dia langsung nangis. Nggak bisa deh. Dia mau jauh-jauh ibaratnya dari sini sampai situ baru dia merasa aman. Harus sepi. Omongnya sepi gitu. Maunya yang sepi, nggak ada orang. oh maunya sepi. Maunya sepi. Kalau kondisi lukanya gimana sekarang? Membaik. Udah Alhamdulillah. membaik. Dia ada jahitan di ujung mata. Insya Allah minggu depan mau dicabut jahitannya. Kak Dewi sering lihat aktivitas kamu ya di TokTok ya sama Gala ya sayangnya. Kayaknya lebih dekat sama Fuji ya. Nah, ya. Gala. Jadi kalau mamanya kerja mesti sama Fuji. Soalnya kan aku tinggal bareng sama Kak Vanessa. Jadi setiap hari bareng Tiap sama hari Gala. bareng. Fadli dan Fuji, mungkin di usianya sekarang Gala Sky masih belum tahu apa yang terjadi. Tapi dia paham bahwa saat ini di sekitarnya sudah tidak ada lagi ayah dan ibunya karena dia terus mencari keberadaannya. Tapi mungkin nanti ketika dia sudah besar, dia mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk menyaksikan tayangan ini. Kalian sebagai paman dan juga tante tercinta yang hanya dimiliki oleh seorang Gala Sky, apa yang ingin kalian sampaikan untuk Gala? Fadli. Paling disampaikan ya kita harus ngasih tahu dulu orang tua kamu udah nggak ada. Terus kita kasih tahu orang tua kamu itu orang baik loh, orang kuat. Mereka ngaluin banyak masalah, tetap bersama. Dari gak punya duit, dari dibully sama orang banyak, sampai dicintai akhirnya. Jadi kamu beruntung banget dilahirkan sama orang tua yang dari mereka. Semoga kamu juga jadi anak yang hebat kayak mereka, amin. Jadi orang baik kayak mereka, amin. Itu yang bakal saya sampaikan ke Gala. Puji. Mama papamu tuh orang baik. Mereka tuh berjuang tuh semua demi Gala. Mereka cari uang tuh demi Gala. Mereka begadang tuh demi Gala. Jadi jangan pernah ngerasa kehilangan. Karena masih ada aku, abangku. Dan jangan pernah sedih gitu loh. Karena dia gak bakal ngerasa kesepian juga. Aku janji itu. Untuk Gala. Berat pasti bukan kata yang bisa menggambarkan atas kepergian ini. Tapi kita yang ditinggalkan tentu saja hanya bisa mendoakan mereka yang meninggalkan kita. Dan yang tersisa hanyalah kenangan dan juga amal baik. Kita berharap semoga Gala Sky diberikan kekuatan sama seperti adik-adiknya diberikan kekuatan untuk bisa kembali menatap masa depan. Walaupun tidak ada yang abadi, tapi tetap bahwa ini adalah jalan dari Tuhan. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambiar.